Oke, selamat pagi kelas. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama Miss Mimi mengenai dinding sel. Namun sebelum masuk kepada strukturnya satu persatu dan membahas satu persatu, Miss Mei ingin memberitahu bahwa dinding sel adalah salah satu struktur yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, benar sekali, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kenapa hanya ada pada sel tumbuhan? Ini karena tumbuhan merupakan organisme yang pasif sehingga dia tidak bisa bergerak ke sini kemana-mana, sehingga diberikan perlindungan oleh Tuhan. Selanjutnya, kita langsung masuk pada pengertiannya. Pada sel tumbuhan, dinding sel adalah matriks ekstraseluler atau jaringan penyambung yang menyelubungi sel tanaman di luar membrannya. Apa sih itu matriks seluler? Nah, dari kata-katanya ekstraseluler yang berarti tambahan atau di luar sel. Nah, ini berarti merupakan struktur kompleks di sekitar sel yang berfungsi untuk mendukung aktivitas sel. Nah, selain pada sel tumbuhan, kita juga bisa menemukan dinding sel ada pada bakteri. Di sini kita bisa membaginya atas dua, mengklasifikasinya atas dua bakteri, yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Dinding sel pada bakteri gram negatif berada di antara membran luar dan membran dalam. Dan di sini ketebalannya lumayan tipis, sedangkan pada bakteri gram positif itu dia terdapat pada bagian luar sel, yaitu di atas membran sel. Dan ketebalannya lebih tebal. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada macam-macam penyusun dinding sel. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa fungsi dari dinding sel. Fungsi utama dari dinding sel adalah sebagai pelindung organel sel yang berada dalam sel-sel tersebut yang mendukung kehidupan sel. Nah, selain menjadi pelindung organel sel, di sini fungsinya juga sebagai pemberi bentuk, juga mencegah pengisapan air berlebihan, juga komunikasi antar sel. Nah, kita langsung masuk pada macam-macam penyusun dari dinding sel. Di sini kita ada 5 dan kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini penyusunnya adalah selulosa, lignin, pektin, dan suberin yang merupakan kandungan karbohidrat. Selanjutnya ada alga yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, kalsium karbonat, silika, dan pektin. Selanjutnya juga ada jamur. Di sini orang-orang awal sering berpikir bahwa jamur merupakan bagian dari tumbuhan. Namun kita sebagai orang-orang yang sudah tahu, kita tahu bahwa jamur merupakan klasifikasi dari fungi. Nah, jamur ini memiliki penyusun yaitu kiktin atau yang orang-orang tahu adalah protein. Selanjutnya ada bakteri yang tadi kita sudah bahas. Ini bakteri tersusun atas epidoklikan atau yang biasa disebut protein. Juga kita tahu ada hewan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa hanya pada tumbuhan. Nah, di sini hewan yang memiliki dinding sel adalah kelompok hewan arthropoda seperti belalang, serangga, atau kelompok udang-udangan. Di sini mereka tersusun atas kiktin atau yang tadi disebut protein. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lapisan dinding sel. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, yang langsung saja, yaitu lamela tengah. Lamela tengah di sini merupakan bagian lapisan yang kaya akan pektin. Nah, lapisan ini berfungsi sebagai penghubung antar sel. Nah, kita tahu bahwa lamela tengah merupakan lapisan yang pertama kali terbentuk selama pembelahan sel. Selanjutnya ada dinding sel primer. Dinding sel primer ini merupakan lapisan dinding sel yang umumnya lebih tipis dan fleksibel. Kita bisa temukan pada tumbuhan seperti kacang panjang ataupun bayam. Nah, dinding sel primer ini merupakan perkembangan dari lamela tengah yang mengalami pertumbuhan primer. Selanjutnya yang terakhir ada dinding sel sekunder. Kita tahu bahwa dinding sel sekunder merupakan penebalan. Nah, ini kata penebalan ini bisa kita lihat bahwa yang tadinya fleksibel ketika misalnya lebih tebal, dia akan lebih keras. Dan kita bisa temukan ini pada pohon-pohon di sekitar kita. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan. Ini kira-kira dari gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan, kira-kira mereka memiliki lapisan apa ya? Lapisan di bagian mana ya? Langsung saja, ya benar sekali. Yang pertama itu yang pohon sebelah kiri adalah merupakan dinding sel sekunder yang tadi sudah kita bahas bahwa itu adalah pengerasan dari sel primer. Selanjutnya ada tumbuhan, di sini ada tumbuhan bayam yang merupakan dinding sel primer yang tadi kita sudah lihat bahwa itu lebih fleksibel. Dan untuk informasi, dinding sel sekunder ini tidak bisa mengalami perkembangan lagi. Dan dinding sel
maksudnya dinding sekunder. Dan di sini dinding sel primer dapat mengalami penebalan. Nah, di sini kita bisa tahu lewat dinding sel Tuhan menciptakan semua bagian tumbuhan tidak dengan tanpa tujuan. Dinding sel juga demikian, selain sebagai pelindung, dari dinding sel kita dapat belajar bahwa setiap batasan atau dinding yang diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita adalah bentuk rasa kasih sayang Tuhan kepada kita, di mana kita tahu bahwa tumbuhan adalah makhluk yang pasif sehingga dia membutuhkan ekstra perlindungan, sehingga di sini dapat disediakan dinding sel sebagai perlindungan yang lebih dari sel yang lain. Oke, sekian pembahasan tentang dinding sel. Terima kasih kelas, dan see you in the next